Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Product. Guys, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu lagi produk Google, yaitu Google Slide. Oke, teman-teman, Google Slide ini, kalau teman-teman biasa membuat sebuah presentasi, teman-teman menjadi seorang guru, teman-teman menjadi seorang dosen, pengajar, instruktur, dan sebagainya, atau teman-teman menjadi narasumber, tentunya teman-teman terbiasa dengan yang namanya presentasi. Oke, nah kali ini saya akan memperkenalkan produk Google Slide yang namanya Google Slide. Oke guys, seperti biasa guys, saya sudah buka browser Chrome, lalu saya login dengan email saya, lalu saya panggil dengan yang namanya slide gitu guys, slides.google.com. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya coba perbesar ya guys. Oke. Nah, teman-teman, kali ini saya tidak memberikan tutorial tentang Google Slide, tapi saya memperkenalkan produk Google Slide gitu ya. Maka saya letakkan dalam playlist Google Product. Oke. Pembahasan lebih jauh tentang bagaimana Google Slide itu digunakan, itu saya bahas khusus dalam playlist Google Slide. Oke. Teman-teman buka saja langsung slide google.com, maka teman-teman langsung akan diarahkan pada satu aplikasi berbasis cloud tentang Google Slide. Nah, ini area Google Slide guys. Nah, sebagai pengenalan awal, Google Slide ini adalah teman-teman gunakan untuk kebutuhan presentasi. Lalu apa bedanya presentasi dengan Google Slide dengan aplikasi yang lain? Beda guys. Oke. Dengan Google Slide, bahwa file presentasi teman-teman diakses, disimpan di sebuah drive atau cloud yang bisa diakses orang dari manapun dan kapanpun. Oke. Nah, ketika teman-teman buka Google Slide pertama kali, teman-teman lihat akan ditawarkan beberapa template pilihan populer di sini. Kalau teman-teman ingin mengeksplor template lebih jauh, teman-teman bisa klik di sini, maka akan muncul template-template yang bisa teman gunakan. Oke, dieksplor saja teman-teman, eksplor template yang sesuai dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan masing-masing template di sini, tetapi saya akan buat dengan yang baru yang namanya dengan fasilitas kosong. Oke, sekali lagi, saya tidak sedang menjelaskan bagaimana menggunakan Google Slide, tetapi saya akan menjelaskan apa fitur-fitur yang ada dalam Google Slide, teman-teman. Oke. Nah, fitur berikutnya adalah teman-teman bisa lihat bahwa Google Slide juga menyiapkan tema, guys. Di mana temanya bisa teman-teman pilih di sini. Teman-teman mau yang mana, gitu ya. Teman-teman lihat di area sini. Nah, itu bisa terlihat, teman-teman. Oke. Nah, ini fitur-fiturnya bisa teman-teman gunakan. Oke. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Anggaplah teman-teman pilih fitur misalnya yang mana ya? Oke, teman-teman pakai fitur yang inilah. Oke, di fitur yang ini. Oke. Nah, setelah teman-teman pilih tema, teman-teman pun bisa memilih dengan klik kanan di area slide sini, lalu teman-teman bisa memilih terapkan tata letak. Nah, jadi masing-masing tema tata letaknya beda-beda, guys, gitu ya. Masing-masing tema tata letaknya beda-beda. Teman-teman bisa memilih tata letak seperti ini, atau teman-teman bisa memilih tata letak yang seperti yang mana ya? Yang ini bisa, gitu ya. Nah, fiturnya. Nah, kemudian juga Google Slide memiliki fitur transisi, guys. Artinya transisi itu perpindahan antar slide. Ketika teman-teman pilih slide ini, lalu transisi yang akan teman-teman gunakan apa gitu. Nah, teman-teman bisa klik fitur transisi di sini. Di sini bisa teman-teman pilih misalnya lebur gitu ya. Nah, coba kita lihat teman-teman. Nah, ini. Oke, atau teman-teman bisa pilih model transisinya stop dan sebagainya, misalnya dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman coba jalankan di sini, maka gitu ya. Oke. Nah, bahkan fitur transisi ini tingkat kecepatannya bisa teman-teman atur dengan cepat, dengan lambat gitu ya. Teman-teman bisa pilih lambat, sedang, dan sebagainya. Saya stop dulu, teman-teman pilih lambat. Oke, saya pilih lambat lah. Oke. Nah, bahkan bisa hitungan detik. Nah, teman-teman bisa lihat transisinya. Oke, nah ini slide-nya berjalan, guys. Nah, ini transisi. Ada fitur transisi dalam Google Slide. Oke. Nah, kemudian apalagi, guys? Ini juga memiliki fitur animasi, guys. Fitur animasi misalnya saya klik di sini, saya namakan Jin dan Jun Channel ya. Jun Channel. Oke. Nah, ini juga memiliki fitur animasi gitu ya. Artinya animasi ketika teman-teman klik salah satu objek, maka animasinya teman-teman bisa klik di titik 3 di sini. Di sini muncul animasi, guys. Oke. Nah, animasi lalu teman-teman pilih ada pilihan animasinya, ada muncul, sirna, semakin jelas, hilang, perbesar, perkecil, dan sebagainya. Teman-teman silakan eksplor sendiri fitur-fitur dalam Google Slide untuk animasi. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa juga di Google Slide ini memiliki fitur rujukan, guys. Rujukan itu artinya hyperlink. Hyperlink di situ artinya teman-teman bisa memasukkan sebuah hyperlink untuk merujuk pada situs tertentu, pada video tertentu, pada gambar tertentu. Teman-teman bisa masukkan dengan hyperlink. Kalau teman-teman klik di sini, ya, klik di sini ada hyperlink. Oke, hyperlink ini. Oke, hyperlink teman-teman tinggal masukkan alamatnya. Oke, atau teman-teman mau
berpindah antar slide dari slide 1 ke slide 10, slide 10 ke slide 3 itu juga bisa. Teman-teman sama dengan fitur hyperlink ini juga. Teman-teman bisa klik lalu teman-teman bisa masukkan di sini. Misalnya saya klik di sini ya. Saya klik di sini. Nah, lalu teman-teman pilih ini. Nah, di sini ada slide dalam presentasi ini. Jadi kalau teman-teman mau berpindah antar slide secara otomatis, teman-teman bisa pilih slide pada presentasi ini. Kalau teman-teman ingin merujuk satu link tertentu, masukkan saja alamat URL-nya. Kalau teman-teman berpindah antar slide, teman-teman bisa pilih di sini. Kebetulan saya baru ada slide, teman-teman hanya ada pilihan satu slide. Kalau mau pilihan dua slide juga ada, gitu ya. Hyperlink ya guys, fiturnya. Nah, kemudian guys, kelebihan berikutnya adalah di Google Slide. Ketika ini teman-teman rancang bersama guys, oke? Rancang bersama artinya slide ini bisa dibangun dengan kolaborasi, teman-teman bisa berbagi guys, gitu ya. Berbagi artinya satu slide teman kerjakan bersama-sama dengan orang lain, bisa guys, dengan mereferensikan slide ini kepada orang lain, saling berbagi. Oke. Nah, kemudian guys, yang berikutnya teman-teman tinggal masukkan saja, lalu haknya sebagai apa. Nanti bisa diberikan ketika teman-teman berbagi, misalnya Junaidi, smp.belajar.id, teman-teman bisa bilang sebagai editor, reviewer gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengajak orang lain untuk merancang slide ini bersama, teman-teman bisa berikan akses editor. Atau teman-teman ingin meminta orang lain untuk mereview apa yang teman-teman buat, teman-teman bisa berikan akses komentar. Teman-teman ingin orang lain melihat apa yang teman-teman buat, bisa memberikan akses lihat saja. Oke, yang pasti slide presentasi ini bisa dirancang kolaborasi dengan orang lain, berbeda dengan slide-slide yang teman-teman gunakan pada aplikasi-aplikasi sebelumnya. Oke guys, nah kemudian kedua, selain fasilitas fitur itu, ketika ini saya presentasikan guys, ketika ini saya presentasikan, maka audiens tidak harus berada di satu tempat, tidak harus berada di satu ruangan. Mereka bisa berada di berbagai tempat dengan jarak yang tidak bisa teman-teman ukur, dengan waktu yang bisa dia buka kapan saja lah, gitu ya. Oke, nah fitur ketika ini teman-teman presentasikan, teman-teman juga punya fitur yang namanya, kalau teman-teman bisa lagi mempresentasikan untuk menunjuk objek sesuatu, teman-teman gunakan yang namanya pointer yang menggunakan sinar laser. Nah, di sini teman-teman tanpa menggunakan pointer, teman-teman bisa aktifkan penunjuk. Nah, ini yang merah ini guys. Nah, ini bisa. Oke, nah ini Google Slide. Oke. Nah, kemudian yang luar biasa adalah teman-teman, di sini teman-teman bisa memiliki fitur tanya jawab. Jadi audiens sambil menyaksikan apa yang teman-teman sampaikan, dia bisa menuliskan apa yang ingin dia tanya di area fitur tanya jawab guys. Oke, fitur tanya jawab ini bisa diakses yang sama oleh orang lain, audiens lain yang sedang menyaksikan slide teman-teman gitu. Nah, kedua, fitur yang luar biasa juga guys, di sini ada yang namanya teks. Artinya di sini punya fitur menerjemahkan apa yang diungkapkan menjadi sebuah teks gitu guys. Jadi kalau saya bilang di sini adalah saya letakkan di bawah ya guys, di atas. Oke, di atas. Nah, apa yang saya ucapkan di sini, kalau saya aktifkan fitur teksnya guys, teman-teman lihat di atas, bagian atas nih di sini, lihat pointer merah saya, apa yang saya ucapkan muncul. Cuma karena saya mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, yang muncul, nah tuh bahasa Indonesia muncul. Nah, maka dia akan terjemahkan seolah-olah menjadi sebuah bahasa Inggris gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ke depannya fitur-fiturnya akan lengkap. Jadi ketika si audiens bicara dalam bahasa Inggris, maka di slide teman-teman akan muncul fitur dalam bahasa Indonesia. Gitulah. Oke, saya coba ya. Lihat di atas nih guys. Hello, my name is Junaidi. My life is Jakarta, Indonesia. Tuh, where do you live? Okay, guys, what is your name? This is my presentation for you participant. Tuh, betul guys, apa yang saya ungkapkan muncul. Nah, ini fitur Google Slide yang tidak ada pada slide-slide yang lain. Kedua guys, fitur ini Google Slide yang sudah teman-teman buat, bisa teman-teman presentasikan, munculkan di dalam sebuah web dengan file, kemudian teman-teman pakai publikasikan di web. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin punya sebuah web, lalu di web itu ada satu halaman untuk mempresentasikan apa yang teman-teman sampaikan atau menampilkan sebuah grafik, teman-teman bisa publikasikan di web, lalu teman-teman ambil tautan atau ambil sematkan, lalu teman-teman publikasikan, dan teman-teman akan dapat satu link untuk publikasi dan letakkan di web.
Oke, nah apa yang ada dalam slide teman-teman akan muncul di web teman-teman sebagaimana teman-teman lihat dalam presentasi. Begitu guys. Oke. Nah, kemudian di Google Slide juga punya fitur transisi guys. Oke, Google Product transisi artinya bagaimana animasi berpindah antar slide itu namanya transisi. Teman-teman bisa pilih transisi misalnya bergerak dari mana ya? Dari kiri lah. Oke, saya coba putar guys. Nah, ini bergerak. Nah, ini pergerakannya fitur guys. Bahkan fitur transisi ini kecepatannya bisa teman-teman atur. Di sini ada lambat, sedang gitu ya. Saya coba stop dulu. Saya pilih sedang. Oke. Oke, saya coba jalankan guys. Nah, ini berarti fiturnya berjalan. Nah, ini sedang. Oke. Nah, tingkatnya pun bisa. Nah, juga teman-teman bisa namanya animasi objek. Oke, fitur transisi di sini teman-teman juga punya fitur animasi gitu ya. Saya klik di sini ada animasi guys. Di sini ada animasi. Nah, ini animasi. Nah, teman-teman juga bisa atur animasi mau seperti apa. Teman-teman bisa klik di sini mau muncul animasinya seperti apa. Silakan teman-teman explore sendiri saja gitu ya. Karena video saya kali ini hanya memperkenalkan Google Product yaitu Google Slide. Pembahasan lebih khusus tentang Google Slide, bagaimana penggunaannya, bagaimana teknisnya, bagaimana memasukkan sebuah video dan sebagainya saya bahas dalam playlist Google Slide secara khusus. Oke, terakhir guys, saya mau jelaskan. Selain dari situ juga Google Slide punya fitur rujukan ke dunia luar di dalam dunia maya guys. Teman-teman ingin masukkan video rujukan, teman-teman langsung sisipkan, pilih video, lalu teman-teman pilih video YouTube-nya. Oke, langsung guys. Nah, Jin dan Jun channel misalnya. Oke. Nah, artinya teman-teman tidak perlu buka YouTube lalu download videonya, lalu atau dapatkan linknya lalu pasangkan di sini, nggak perlu. Teman-teman bisa langsung di sini lalu sisipkan, maka video itu akan secara otomatis muncul di dalam slide teman-teman. Gitu guys. Oke. Nah, bagaimana fitur video ini digunakan dalam Google Slide? Saya bahas khusus dalam materi-materi pembahasan Google Slide. Kedua guys, berikutnya adalah mempunyai fitur sisipkan gambar baik dari lokal, dari internet, dari drive, dari foto Google Foto, URL, kamera langsung pun bisa guys gitu ya. Saya tidak ingin buka kamera di sini guys karena saya tidak sedang berpakaian dengan sopan. Misalnya saya ingin memasukkan gambar dari internet langsung, teman-teman akan membuka browser pencarian, lalu teman-teman lihat misalnya Jin dan Jun channel, maka dia akan menggambarkan gambar guys gitu. Jadi teman-teman nggak perlu di sini teman-teman membuka Google pencarian gambar lalu mendownload dan memasangnya ke sini, nggak bisa guys. Jadi nggak perlu. Jadi teman-teman langsung saja cari dengan fitur fasilitas sisipkan. Artinya Google Slide ini sudah terintegrasi dengan YouTube, sudah terintegrasi dengan Google Search pencarian dan aplikasi-aplikasi Google yang lainnya guys gitu ya. Yang penting adalah Google Slide ini bisa teman-teman tampilkan, teman-teman presentasikan kepada audiens, tidak harus berada di satu ruangan, tidak harus berada di satu tempat, bisa berada di berbagai ruangan dan di berbagai tempat. Oke, kebiasaan tanya jawab, ngobrol dan sebagainya tetap bisa dilakukan dengan Google Slide ini karena Google Slide berbasis cloud di mana konsep kolaborasi dan berbagi itu sangat didukung oleh Google Slide guys. Oke guys, yang terakhir guys, Google Slide itu memiliki fitur yang namanya pelajari atau explore. Ini fitur yang luar biasa yang tidak ada pada aplikasi-aplikasi presentasi lainnya guys. Oke, Google Slide ini, fitur pelajari ini teman-teman bisa loh. Misalnya teman-teman mereferensikan, teman-teman misalnya membuat slide presentasi tentang wisata Indonesia. Teman-teman pilih saja 3 gambar, lalu teman-teman klik pelajari, maka otomatis dengan 3 gambar itu Google Slide akan menawarkan berbagai pilihan tema dan template guys, yang sesuai dengan tema teman-teman, dengan gambar yang teman-teman pilih. Oke, perhatikan saja guys, tonton playlist saya tentang Google Slide secara khusus jika teman-teman ingin mendalami bagaimana Google Slide digunakan. Kali ini saya akan hanya memperkenalkan salah satu produk Google yang luar biasa adalah Google Slide. Terima kasih, Jin dan Jun channel mohon pamit. Semua materi ini bermanfaat.